Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang jamaah dan para pirsawan dari Ikhlas Ummah yang saya hormati dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah di mana Allah sudah memberikan berbagai nikmat karunia yang besar kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan sholawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pemimpin, pembela dan penyelamat kita sampai hari kiamat nanti. Pemirsa sekalian semuanya, alhamdulillah ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rasulullah dilahirkan, dan tentunya sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka kita perbanyak sholawat sebelum kita mulai materi yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pemirsa semuanya di kelas jamaah rahimahumullah, setelah kita sholawat maka kita akan coba pada pagi yang penuh berkah ini kita akan bahas materi yang menurut saya bisa kita jadikan ibrah nanti, baik untuk saya terutama dan bagi pemirsa semuanya, yang kemudian kita akan bahas tentang ibu kreatif, ibu rumah tangga, seorang istri yang tangguh di tengah pandemi ini. Kita tahu bahwa kondisi pandemi ini kemudian membuat masyarakat banyak berubah. Bukan hanya dalam sisi sosial, ekonomi, tapi juga perilaku-perilaku yang kemudian banyak berubah. Dari sisi kesehatan kita tahu ada protokol kesehatan yang kemudian menuntut kita untuk melakukan paling tiga 3M. Pemerintah selalu menyampaikan itu, bahkan ingat pesan ibu ada 3M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, mudah-mudahan dengan kayak gini kita bisa terhindar dari wabah yang sedang Allah turunkan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu kita juga akan bahas banyak tentang bagaimana kemudian perilaku-perilaku kita, terutama di dalam rumah tangga, bagaimana bisa tangguh bertahan di tengah pandemi. Karena banyak sekali ibu-ibu yang kemudian sudah mulai nih stres, mulai gelisah, tanda kutip akan demo juga.
demo, bukan hanya demo masak nih, tapi menyampaikan ke suaminya, wah udah nggak sanggup nih untuk menghadapi kondisi keluarga dengan pandemi kayak gini. Tapi seorang mukmin, seorang muslim, kita tidak boleh kemudian membuat kondisi pandemi seperti ini kita menjadi lemah, kita menjadi susah, kita stres, kemudian juga akhirnya bahkan banyak yang menjauh dari agama. Justru dengan adanya pandemi ini, kita harus menguatkan keimanan kita kepada Allah bahwa kita yang sedang dihadapi oleh kita ini semuanya adalah takdir Allah. Nah, untuk membuktikan itu, maka kita harus implementasikan dalam sikap sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, sehingga apapun tantangannya, baik di keluarga ataupun di lingkungan, itu kita tetap bisa sabar. Nah, Rasulullah SAW untuk hal ini pernah bersabda. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Kira-kira kalau kita terjemahkan secara bebas, seorang mukmin yang kuat dalam kondisi apapun dia bisa kuat menghadapinya. Apakah ujian itu kecil ataupun besar, berat ataupun ringan, itu dia bisa kuat menghadapinya. Maka khairun itu lebih baik, wa habbu bukan khair saja, tapi ada kecintaan Allah yang akan diberikan kepadanya. Minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang lemah. Nah, kuat dan lemah itu banyak dimensinya. Ada yang paling penting ya memang kekuatan ruhaniyah, kekuatan spiritual, kekuatan keimanan. Seorang mukmin yang kuat imannya, maka kemudian dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka ketika mukmin itu imannya kurang, maka dia akan jadi dhaif, dia akan jadi lemah. Nah, kelemahan keimanan inilah yang kemudian membuka pintu syaitan untuk mencari celah-celah supaya bisa kita mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Nah, oleh sebab itu, mukmin yang kuat imannya, maka dia akan bisa sabar, bisa tabah, bahkan dia bisa ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Apapun yang Allah berikan, dia akan ridho. Nah, keridhoan hati kita, keikhlasan hati kita, itu sulit untuk memang dikelola. Mengelola hati supaya ridho, nah itu memang agak sulit. Nah, caranya adalah menurut Imam Ghazali, kekuatan keimanan itu bisa diikhtiarkan dengan ibadah, dengan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu maka akan menimbulkan kekuatan keimanan kita. Yang kedua, kekuatan iman kita akan turun dengan kita menjalankan maksiat kepada Allah. Maka sekecil apapun jauhi maksiat, maka insya Allah kekuatan keimanan kita akan terjaga. Itu kalau dari sisi kekuatan spiritual seorang mukmin. Tapi bukan dimensi itu saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, apalagi menghadapi COVID. Nah, kekuatan yang kedua adalah kekuatan keilmuan. Kekuatan keilmuan itu kita bisa terus
tumbuhkan dengan cara terus belajar dan belajar. Maka kemudian Rasulullah itu sampai mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah, carilah ilmu dari mahd. Mahd itu buayan ibu. Dari kita masih kecil itu suruh belajar. Dan memang ketika bayi kita juga belajar. Bagaimana belajar mengucapkan a, aba, bapak, ibu, mama, itu belajar, proses belajar. Bagaimana ketika kita mulai hanya bisa tengkurap gitu, nah, kita pengen dari celentang pengen tengkurap, itu juga proses belajar. Terus sampai kita bisa mengucapkan kata-kata sederhana, kemudian dari situ kita bisa anggong-anggong, kemudian kita bisa duduk, kemudian kita bisa berdiri, dari berdiri kita bisa berjalan, dari berjalan kita bisa berjalan. Itu ada proses belajar. Belajar yang secara alamiah setiap manusia yang normal itu. Tapi ada belajar yang memang harus kita ikhtiarkan. Apa itu belajar? Apakah belajar ilmu agama, belajar ilmu pengetahuan umum, belajar menambah wawasan, dan lain sebagainya. Itu kita harus belajar. Oleh sebab itu, Nabi bersabda, dari kita masih buayan ibu sampai kita nanti meninggal, itu harus kita lalui kehidupan ini dengan belajar dan belajar. Long life education. Itu dalam Islam, konsep Islam itu long life education, yaitu belajar selama kita masih nafas. Kekuatan ilmu itu yang kemudian akan membuat pengembangan diri kita menjadi optimal. Nah, setelah ilmu kita dapat, maka kemudian kita harus menguatkan skill dan amal soleh. Kenapa skill dan amal soleh ini harus kita kuatkan? Karena Rasulullah sudah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Nah, sebelum bermanfaat untuk orang lain, manfaat buat diri kita. Paling tidak kita bisa mandiri. Kita bisa melakukan hal yang baik. Kita tidak merepotkan orang. Nah, setelah tidak merepotkan orang, baru kita bisa memberikan manfaat untuk orang. Nah, paling tidak 3 kekuatan ini yang harus kita miliki. Pertama, kekuatan spiritual, masalah keilmuan, keyakinan, keislaman, ketakwaan kita kuatkan. Yang kedua yang harus kita kuatkan adalah tentang pengetahuan kita. Kita harus terus belajar dan belajar menjadi muslim yang cerdas. Yang terakhir, kita harus skill dan amal soleh yang harus kita kuatkan supaya benar-benar kita menjadi manusia yang paripurna. Kali bulan Maulid kita harus mencontoh Rasulullah SAW yang sebagai manusia dengan julukan insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, itulah Rasulullah, dan kita harus terus ke situ arah. Selanjutnya, kalau kita lihat, kita coba kerucutkan kepada materi kita, maka kita bisa bukan hanya membuat uswah untuk Rasulullah. Ada juga orang-orang yang menjadi uswah yang dikisahkan oleh Rasul dan dikisahkan dalam Al-Quran juga banyak. Nah, kalau misalkan kita lihat dari zaman Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelumnya, banyak sekali wanita-wanita, perempuan-perempuan tangguh yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dari sisi akhlaknya, dari sisi keimanannya pertama, paling tidak. Bagaimana orang yang tangguh keimanannya, sehingga
walaupun ancaman terhadap diri dan keluarganya itu terjadi, agar dia meneguhkan keimanannya, nah, tetap dia akan hadapi. Nah, ini ada beberapa contoh teladan yang bisa jadi tamsil. Ada beberapa wanita-wanita, perempuan-perempuan muslimah tangguh, mukminah tangguh yang ada dalam Islam. Pertama, kita Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita tahu Maryam itu seorang wanita yang tangguh dalam menjaga kehormatan diri. Ketika beliau masih kecil, diasuh oleh Nabi Zakaria. Kemudian beliau tangguh dalam takarrub kepada Allah. Tinggal hanya di mihrab masjid yang dibina oleh Nabi Zakaria. Tapi kemudian Allah menghendaki Siti Maryam menjadi wanita yang luar biasa. Kemudian akhirnya tanpa disentuh oleh lelaki manapun, kemudian Siti Maryam hamil, yang kemudian melahirkan Nabi Isa. Singkat cerita seperti itu. Nah, disitulah mulai terjadi bagaimana sebetulnya Siti Maryam perjuangannya luar biasa. Dituduh oleh Bani Israel bahwa beliau berzina, ya, seperti itu. Tapi kemudian Allah memuliakan Siti Maryam dengan melahirkan Nabi Isa, yang kemudian Nabi Isa menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Yang kedua, ada wanita tangguh yang bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis ini adalah seorang ratu, raja wanita pada zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana kemudian kita tahu ceritanya, ada burung yang menyampaikan bahwa kepada Nabi Sulaiman ada satu kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis, ratu wanita yang belum beriman kepada Allah. Maka kemudian disuratilah Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah, tapi para pejabatnya kemudian, kita kan kerajaan besar, mendingan kita serang saja, begitu. Tapi ternyata Ratu Balqis tidak menggubris masukan dari pejabat-pejabatnya, panglima-nya, dan kemudian akhirnya Ratu Balqis mendingan saya datang aja sana. Kemudian datang ke istana Nabi Sulaiman. Kita tahu ceritanya bagaimana indahnya istana Nabi Sulaiman, yang kemudian akhirnya membawa keislaman Ratu Balqis, dan dia sebagai ratu dari raja yang luar biasa besar, dia mau menerima kebenaran bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan syariat agama Islam. Nah, kemudian itu Ratu Balqis yang siap menerima kebenaran, walaupun beliau seorang pemimpin oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya ada wanita yang sangat luar biasa, yaitu Siti Masyidah. Siti Masyidah itu wanita yang ada pada zaman Fir'aun. Siti Masyidah itu adalah pegawai istana di Mesir. Nah, dia menyembunyikan keimanan dia dan keluarganya dari Fir'aun, karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian. Tapi kemudian Masyidah
tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Nah, suatu saat uh, ke kepergoklah istilahnya. Nah, diketahui bahwa ada satu keluarga Siti Masyitoh yang tidak menyembah Fir'aun. Akhirnya dipanggillah dan kemudian suruh untuk menanggalkan keimanannya kepada Allah dan menganggap Fir'aun adalah dengan tegas, dengan lugas. Siti Masyitoh dan keluarganya tidak mau, walaupun dia harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu diteburkan ke air yang mendidih. Akhirnya Siti Masyitoh mempertahankan keimanannya walaupun harus sekeluarga meninggal semua. Dan yang terakhir, kita paling tidak yang bisa saya sampaikan, ini ada wanita yang sangat tangguh luar biasa, yaitu Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang dipinang oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah usia 25 tahun. Sementara Siti Khadijah usia 40 tahun. Ini yang perlu kita jadikan ibrah adalah Siti Khadijah sebagai pengusaha yang kaya raya. Kemudian setelah menjadi istri Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW itu mendakwahkan agama Islam, maka seluruh harta dari Siti Khadijah itu diberikan untuk dakwah. Bahkan Khadijah sempat menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hartaku sudah habis. Kemudian kalau engkau butuhkan jiwa raga saya untuk dakwah Islam, maka kalau aku meninggal, silahkan tulang belulangku dijadikan sebagai perantara untuk dakwah jika engkau dakwah ke pulau sesuatu." Ini sampai seperti itu. Jiwa raganya diserahkan untuk Rasulullah dan untuk dakwah. Ini manusia yang tangguh, yang luar biasa, yang kemudian Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah karena pengorbanannya yang luar biasa. Ini 4 orang wanita yang kemudian mempunyai ketangguhan dalam dakwah Islam, mempertahankan keyakinan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari sini. Paling tidak satu, bahwa orang yang tangguh itu orang yang bisa mempunyai keyakinan terhadap kebenaran. Keyakinan terhadap kebenaran yang kemudian dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga di zaman kemerdekaan kita, ada banyak wanita yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Di mana ketika zaman kemerdekaan itu, kita bisa melihat ada wanita-wanita yang luar biasa. Pertama, ada Cut Nyak-Dien di Aceh. Cut Nyak-Dien itu menjadi pejuang, meneruskan perjuangan suaminya, Teuku Umar. Ada lagi Nyi Ageng Serang, ahli strategi perang pada zaman perang di Ponorogo.
Ada juga kemudian Raden Dewi Sartika. Beliau adalah tokoh pendidikan Bandung. Beliau ketika zaman penjajahan dengan kesulitan yang banyak, tapi kemudian membuat namanya Sekolah Istri. Kalau Sekolah Istri itu bahasa Sunda, jadi bahasa Indonesia sekolah untuk perempuan. Nah, dia coba membangun pendidikan di anak-anak perempuan di masanya. Ada lagi Malahayati. Nah, Malahayati ini laksamana dari Kesultanan Aceh berperang tahun 1550. Baik. Nah, kalau kondisi kayak gini, maka wanita-wanita yang menjadi inspirasi kita di zaman dahulu itu sebetulnya kemudian bisa menjadi inspirasi di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak wanita kemudian diberikan peran yang baik dalam kehidupan dan lingkungan modern ini, dan dengan seperti itu maka orang-orang dan wanita-wanita perempuan sekarang bisa lebih berkiprah di dunianya masing-masing. Sekarang ada wanita karir istilahnya ya seperti itu. Tapi yang lebih baik lagi kita lihat saat kondisi COVID sekarang banyak sekali sebetulnya wanita-wanita yang bisa menjadi inspirasi buat keluarganya. Nah, kita ada beberapa wanita yang menjadi tulang punggung dalam kondisi COVID sekarang. Ketika suaminya ada yang sakit, ada anak-anaknya yang harus sekolah dan luar biasa perjuangannya, dia bisa mempertahankan eksistensi dirinya dengan membantu suami. Di Las Al-Azhar, ketika kondisi COVID saat ini, itu kemudian banyak sekali kita menemukan wanita-wanita yang tangguh. Saya menemukan ada misalkan Ibu Mai ya, di daerah Pamulang. Itu luar biasa, dengan usia 60 tahunan, kemudian dia bisa membantu suaminya yang sedang stroke ringan. Ini yang seperti ini harus kita gali supaya bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Teman-teman semuanya, jamaah rahimakumullah, pemirsa kelas dimanapun Anda berada. Contoh Ibu Mai yang tinggal di bilangan tengah kota, itu kemudian dia bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Kenapa? Ibu ini punya kreativitas dan ketangguhan dalam melawan keterbatasan. Ketika suaminya sedang stroke ringan, kemudian dia coba ada lahan garapan 3.000 meter yang kemudian coba dia jadikan sebagai penambah mata pencarian keluarga. Ketika suaminya sudah tidak bisa lagi, kemudian dia coba tanami, ada lahan 3.000 meter persegi, itu kemudian ditanami oleh dia dengan nanam sayur, kemudian tanam cabai, tomat, seperti itu, jagung, dan sebagainya. Dan ternyata ketika COVID seperti ini, itu kemudian bisa menjadi alternatif pendapatan keluarganya. Coba Anda bayangkan kalau misalkan dia tidak kreatif dalam mengembangkan usahanya, maka yang terjadi adalah keluarga ini akan menjadi kolaps. Tidak ada pendapatan dari keluarga ini. Tapi dengan tangan
seorang ibu Mai, maka kemudian lahan-lahan yang awalnya gersang, yang mati, kemudian dia tanami tanaman sayur, akhirnya bisa untuk membantu pendapatan keluarga. Karena dalam keluarga ada dua aspek untuk mendapatkan penghimpunan atau mendapatkan aset tambah. Yang pertama adalah bagaimana caranya meningkatkan pendapatan keluarga. Misalkan seorang keluarga itu punya profesi sebagai PNS atau kerja swasta atau buruh, maka dia punya keterbatasan untuk meningkatkan pendapatannya. Kalau gajinya 1 bulan 2 juta, maka setiap harinya, setiap bulannya dia hanya akan mendapatkan 2 juta. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka COVID kayak gini, ada beberapa kebutuhan yang memang harus dia penuhi. Nah, kebutuhan yang harus dia penuhi itu bisa dilakukan apabila ada satu keluarga yang punya tambahan pendapatan. Maka kemudian contoh Ibu Mai ini adalah contoh ibu yang kreatif, yang bisa mengolah lahan menjadi tanaman yang produktif, yang menghasilkan, sehingga ketika gajinya misalkan 2 juta, dengan ada kerajinan tangannya untuk menanam ini dan itu maka dia akan mendapatkan hasil tambahan. Kemarin saya coba ke Ibu Mai, silaturahim sama beliau, ternyata luar biasa. Motivasinya adalah bagaimana kemudian saya tidak boleh berhenti untuk bergerak. Nah, inilah yang kemudian memotivasi beliau untuk menanam. Hasilnya kemudian jagungnya, cabenya, terongnya dijual dan bisa mendapatkan pendapatan keluarga, sehingga mereka bisa settle dalam menghadapi COVID seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak ada Ibu Mai yang mencoba nanam ini dan itu, maka mungkin keluarganya hanya mendapatkan dari belas kasihan orang lain. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian seorang ibu yang punya kreativitas bergerak terus walaupun sulit dan penuh keterbatasan, beliau bisa bercocok tanam sehingga suaminya yang penghasilannya kurang kemudian bisa ditambal. Nah, contoh Ibu Mai juga ini adalah contoh ibu yang punya kecerdasan sosial. Kenapa? Karena ketika melihat suaminya seperti ini, keluarganya seperti itu, maka kemudian dia coba, ada lahan yang dimiliki oleh orang lain, dia minta izin, kemudian dia bisa mengelola dan memanfaatkan lahan tidur itu menjadi hal yang jamaah ikhlas rahimakumullah. Karakter perempuan tangguh yang contoh tadi Bu Mai adalah berkat dari kekuatan spiritual, kekuatan amal solehnya dan pengetahuan yang dia miliki tentang pertanian. Nah, oleh sebab itu kemudian karakter ini bisa kita lihat dalam karakter spiritual, yaitu ada sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Rasulullah pernah bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu ada pada dua bagian. Yang pertama, nisfun bis sabri wa nisfun bis syukri.
satu bagian ada ketika dia sabar, dan satu bagian lagi ada ketika orang itu syukur. Dalam kehidupan ini kita tahu bahwa kehidupan ini fluktuatif ya. Kadang-kadang kita sukses, kita bisa menggapai cita-cita, impian kita dengan baik. Allah mudahkan rezeki. Kemudian banyak nikmat yang kita terima. Tapi satu sisi pasti kita akan menemukan kehidupan yang sulit, menemukan ujian yang berat dan lain sebagainya. Maka kecakapan dan kecerdasan kita untuk bersabar dalam hadapi tantangan sebesar apapun dan syukur dalam menerima keberhasilan sekecil apapun itu menjadi tolak ukur keimanan kita. Nah, apakah orang bisa sabar menghadapi ujian, ataukah dia bisa bersyukur terhadap nikmat? Itu setiap orang berbeda-beda. Ada memang Allah kasih kemampuan kepada seorang itu, dia bisa bersyukur ketika dapat kenikmatan. Dia bisa ringan tangan untuk memberikan zakatnya, bersedekah, berinfak, berwakaf, dan lain sebagainya ketika dapat nikmat. Maka itu adalah wujud cerminan syukur. Tapi ketika dia dapat ujian, nah biasanya ada orang yang syukurnya oke, ketika nikmat oke, tapi ketika mendapat ujian dia berkeluh kesah. Tapi ada juga orang yang sebaliknya. Ketika dapat ujian, ketika dapat cobaan, ketika dapat kesulitan dalam hidup, dia bisa menghadapinya dengan tenang, dengan sabar, dengan tetap dekat kepada Allah. Tapi ketika ujian itu Allah tarik, kemudian Allah kasih dia nikmat, banyak juga orang yang akhirnya menjadi sombong, menjadi bangga diri. Oh, kesuksesan saya ini adalah karena saya sendiri. Kesuksesan saya peroleh karena hasil jerih payah saya, kerja keras saya. Nah, itu yang kemudian syukurnya menjadi berkurang. Nah, kemampuan orang untuk bersabar, kemampuan orang untuk bersyukur, nah, disitulah ada kesempurnaan keimanan. Sebab itu setiap kita pasti akan pernah di bawah dan paling bawah, tapi suatu saat kita juga akan menitik ke puncak kesuksesan. Nah, sabar dan syukur inilah yang kemudian menjadi indikator keimanan kita, apakah iman kita sempurna atau keimanan kita kurang. Ada juga ibu-ibu yang luar biasa yang kemudian ya bisa menurunkan angka belanja. Kalau tadi kita ada ibu-ibu Bumai itu yang kemudian bisa membantu pendapatan keluarga dari sisi yang lain. Nah, ada juga ibu-ibu yang sukses untuk menurunkan angka belanjanya sehingga gaji suaminya itu tetap 2 juta, tapi bisa menurunkan angka belanja keluarga, sehingga ketika masa pandemi seperti ini dia keluarganya bisa tetap eksis, bisa tetap tercukupi dari rezeki yang diberikan oleh suami. Contoh kecil, banyak mulai setelah pandemi ini ibu-ibu yang coba melakukan program Budik Damber, budidaya ikan dalam ember. Itu sederhana sekali sebetulnya.
bagaimana kemudian si ibu-ibu yang ke rutinitas sehari-harinya misalkan mengasuh anak, itu kemudian anaknya memakai ASI. Itu juga sangat. Kalau Budik Damber, ibu-ibu misalkan dibelikan bibit lele, bibit sayur-sayuran, yang kemudian setiap pagi, setiap sore, ibu-ibu itu hanya misalkan ngasih pakan sambil ngasuh anak dan sebagainya, itu ngasih pakan kepada lele itu. Nah, selama 2 bulan dia lakukan itu, kemudian akhirnya lelenya besar, di atasnya biasanya ditanami kangkung ataupun sayur lain, sehingga ketika dia ingin masak, mau ambil dari ember. Kalau ingin sayur nyayur gitu, tinggal dia petik sendiri sayur mayur kangkung ataupun yang lain dari ember itu. Sehingga untuk kebutuhan makan sehari-hari keluarganya itu bisa terpenuhi dari lingkungan rumah. Ada juga ibu-ibu yang kemudian sedang menyusui. Ketika dulu sebelum pandemi dia coba pakai air susu yang beli produk-produk dari toko. Nah, ketika pandemi untuk membantu suaminya, ya akhirnya pakai ASI. Itu harus kita galakan. Bagaimana kemudian menyusui anaknya, balitanya itu dengan air susu. Karena air susu ibu itu sangat bagus. Selain memang akan menurunkan angka belanja dari keluarga. Terbayang kalau 1 minggu misalkan harus keluar 50.000 untuk membeli susu bayi, maka itu bisa hilang. 1 bulan 200.000 bisa. Nah, itu hal kecil sederhana. Ada lagi untuk menurunkan angka belanja, maka ibu-ibu banyak menggunakan halaman rumah untuk membuat sayur mayur dari polybag. Nah, itu juga luar biasa. Kalau misalkan itu terjadi, maka untuk kebutuhan cabai, coba bayang 1 hari cabai 5.000 untuk nyambel dan lain sebagainya. Nah, makanya itu bisa seorang ibu itu bisa menghemat ini 5.000 kalinya 150.000. Baik, mohon maaf slide-nya ini nggak bisa bergerak lagi, tapi saya lanjutkan saja. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi dalam membantu suami ketika pandemi itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Pertama tadi membantu suaminya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, atau yang kedua menurunkan angka belanja keluarga. Apabila meningkat pendapatannya, kemudian menurun angka belanjanya, maka yang terjadi itu asetnya keluarga itu semakin baik. Nah, saat pandemi kebutuhan banyak, itu akan membuat masyarakat atau suatu keluarga bisa menjadi lebih sejahtera walaupun kondisinya sedang pandemi seperti ini. Nah, ini wanita-wanita tangguh adalah wanita yang punya kreativitas untuk
mengolah potensi di keluarganya menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kondisi pandemi seperti ini, maka kita harus coba meningkatkan kreativitas keluarga kita sehingga pendapatan keluarga semakin tinggi, kemudian menurunkan angka belanja. Sambil kita berikhtiar bagaimana caranya supaya Allah lindungi kita dari pandemi COVID Corona yang terjadi melanda Indonesia dan dunia saat ini. Nah, jamaah rahimakumullah, kita juga punya banyak contoh-contoh wanita yang kemudian punya ketangguhan dalam beraktivitas membantu suami. Ini misalkan ada Kok Yani, itu beliau juga jadi tumpuan nafkah keluarganya karena bertekad menjauhi riba melalui warung Garuda. Jadi sebelumnya Bu Yani ini itu untuk usaha gado-gadonya dia pinjam ke bank keliling lah istilahnya seperti itu. Tapi kemudian setelah beliau mempelajari, nah itu pentingnya belajar tentang fikih muamalah. Wah, ini ternyata saya nggak bagus seperti ini. Akhirnya beliau coba mencari nafkah walaupun jadi tumpuan keluarganya, itu kemudian dari warung gado-gado modalnya tidak lagi dari situ, tapi dari dana zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diberikan oleh lembaga zakat Al-Azhar kepada beliau. Dan alhamdulillah dari awalnya beliau hanya jualan di rumah sampai kemudian punya warung. Ada lagi banyak hal yang bisa kita pelajari di wanita-wanita tangguh. Saya yakin di setiap kita punya contoh-contoh sehingga yang kita lihat kepada mereka itu suatu ketangguhan atau tekad yang kuat untuk tetap mandiri di saat pandemi seperti ini. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana wanita-wanita tangguh di masa pandemi mereka bisa tetap eksis untuk membantu keluarganya, meningkatkan pendapatan keluarganya di saat suaminya tidak berdaya, di saat suaminya di PHK ataupun suaminya mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi selain itu dia juga sanggup untuk menekan angka belanja keluarganya untuk berhemat yang baik sehingga suaminya dengan gaji seperti itu tetap bisa eksis di saat pandemi seperti ini. Baik, itu aja yang bisa sampaikan. Maaf kalau misalkan ada kekurangan karena memang ada kesalahan teknis untuk slide yang bisa kita pelajari di sini. Sebelum ada tanya jawab, baik kita saksikan informasi dan iklan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ya, baik peserta Yuklas Ummah yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini Yuklas sedang mengadakan event yang berkesempatan mendapatkan handphone dan uang jutaan rupiah dengan menjadi juara kelas Yuklas. Jadi hashtagnya juara kelas Yuklas. Nah, caranya cukup ajak teman kamu sebanyak-banyaknya untuk menjadi muslim cerdas dan rajin hadir di kelas.
Jadi caranya mudah sekali, ajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya untuk ikut menjadi muslim cerdas dan rajin hadir di kelas. Nah, untuk lengkapnya silakan klik nanti yang link yang ada di bawah ini nanti ya. Jadi seperti itu. Baik, silakan ajak kawan-kawannya sebanyak-banyaknya untuk ikut di kelasnya Ummah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah nih sudah ada yang bertanya dari Dinda, dari Anugerah Saputra ya, Mas Anugerah Saputra menanyakan, apakah seorang perempuan yang bersuami dan suami bekerja tetap harus bekerja untuk menghasilkan uang? Baik, serta yang saya banggakan, kewajiban seorang istri perempuan di rumah itu adalah mendidik anak yang pertama. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, mendidik anak-anak. Jadi ibu yang menjadi guru yang baik untuk anak-anak, mengajarkan tentang akhlak dan lain sebagainya. Ini salah satu tugasnya terhadap anak. Yang kedua, kepada suami, dia taat dengan suaminya. Ketaatan kepada suami itulah yang kemudian akan mendorong dia bahkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau tadi ada wanita-wanita yang hebat, nah, pastinya mereka sebelum berjuang di luar itu adalah taat dulu kepada suami. Suaminya ridho, maka dia akan mendapatkan keriduan. Jadi kuncinya keriduan suami itu kunci keriduan Allah SWT. Jadi taat kepada suami untuk mendapatkan ridho suami, target akhirnya adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, kemudian pertanyaan ini, apakah seorang istri harus menghasilkan uang juga? Nah, apabila suaminya itu ridho dengan dia bekerja di luar, maka silahkan. Tapi kalau misalkan nanti diskusi sama suaminya, ayah ini apakah aku harus kerja karena kebutuhan kita harus ditopang oleh hal yang lain, maka suaminya mengatakan iya, silakan. Tapi kalau suaminya tidak, maka lebih baik ikuti suami. Dengan tanggung jawab suami itu memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Jadi ini adalah jadi kewajiban seorang istri. Kalau mencari nafkah itu kewajiban suami. Terus bagaimana kalau istri tetap mencari nafkah? Ya monggo aja. Kalau memang kebutuhan keluarganya belum terpenuhi, ya seperti itu. Kemudian bagaimana cari nafkah yang utama itu? Cari nafkah yang utama adalah bagaimana ketika istri mencari nafkah, tapi kewajibannya pun tetap terlaksana. Artinya kewajiban mendidik anak tetap ada, mengasuh anak tetap ada, tapi itu sebagai kelebihan dari dia. Kewajibannya mengurus anak, taat sama suami. Tapi kalau dia mencari nafkah, maka itu pun menjadi kelebihan, keutamaan, keistimewaan buat seorang istri. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan suaminya sudah tidak mampu untuk mencari nafkah? Maka silakan orang istri bisa mencari nafkah. Usahakan mencari nafkah itu tidak keluar dari rumah. Ada beberapa contoh, misalkan
ada suaminya bekerja sebagai pengurus jenazah. Suami bekerja untuk ngurus jenazah. Sehari-hari yang dilakukan seperti itu. Dengan dari lembaga sosial yang kemudian gajinya ya tahulah kita. Tapi kebutuhannya banyak karena anaknya ini sudah 4 gitu. Maka kemudian seorang istri minta izin kepada suaminya, ya, aku pengen membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan apa? Aku punya kemampuan untuk bikin kue-kue. Akhirnya dia jualan kue. Nah, dari situ dia mencukupi keluarganya. Alhamdulillah ada beberapa dia pakai online kayak seperti itu. Nah, ini yang menurut saya lebih utama, artinya membantu mencari pendapatan, tambahan pendapatan itu adalah usaha ikhtiar dia sebagai sampingan. Tetap dia ngurus anak dan lain sebagainya karena semua bisa dikerjakan dari rumah. Nah, tapi bagaimana kemudian kalau misalkan suaminya ini pertanyaan kedua nih dari Bapak Anugrah. Apabila suami sakit atau tidak bekerja dan istri bekerja, lalu bagaimana untuk mengurus anaknya? Nah, ini. Jadi saya sampaikan yang utama mencari nafkah itu kalau untuk istri tanpa keluar rumah. Karena pada masa pandemi seperti ini itu sangat memungkinkan. Apalagi di perkotaan. Banyak home industry kecil-kecilan yang bisa dilakukan. Kemudian jualannya melalui online. Nah, ini yang lebih baik. Karena apa? Kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga bisa tetap dijalankan, tapi dia bisa membantu suaminya yang mencari nafkah. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin ada yang menyampaikan, gimana kalau misalkan suaminya sakit, dia tidak bisa memberikan nafkah, bagaimana sikap seorang istri untuk itu? Maka perjuangan dia untuk membantu suaminya mencari nafkah, mudah-mudahan itu jalan dia menuju wanita yang solehah. Artinya menuju wanita yang solehah itu banyak hal, tidak harus dengan ibadah mahdohnya, tapi ibadah sosial dan ibadah keluarga seperti membantu peran suami yang sedang tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah, itu mudah-mudahan akan mendorong dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pastinya suami yang membantu suami yang terbantu oleh istrinya pasti akan senang. Nah, kesenangan dan keriduan suami itulah yang kemudian akan membuka pintu gerbang keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau zaman dahulu ini ada seorang istri yang kemudian menyampaikan sama suaminya ketika dia sudah masak, sudah sebagainya, itu ada di kitab Uqudul Zen, saya lupa sosok wanita itu namanya, itu mengatakan bahwa hai suamiku, ini ada cambuk, kalau memang engkau tidak ridho dengan apa yang aku sajikan, maka supaya engkau ridho dengan saya siap untuk dicambuk. Nah, seperti itu mungkin sangat ekstrim ya, tapi kalau misalkan ini yang kita ambil kuncinya adalah bagaimana seorang istri semaksimal mungkin untuk bisa mencari keriduan
kerelaan dari suaminya. Itu yang terpenting. Apapun caranya, apapun kreativitasnya monggo, tapi ujung-ujungnya bagaimana kemudian mencari keriduan suami, senangkan hati suami, tujuan akhirnya adalah mengharap ridho Allah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembalikan kepada Allah SWT. Seorang wanita yang tangguh itu bukan wanita yang kekar dalam berotot dalam fisiknya, tapi wanita tangguh itu adalah wanita yang bisa membantu tugas kewajiban suaminya ketika suaminya sedang mengalami kesulitan, apalagi saat ini sedang masa pandemi, pasti seorang suami akan sangat kesulitan untuk mencari nafkah. Wanita yang tangguh bisa memberikan bantuan, meringankan tanggung jawab suami dengan cara dua macam. Satu, meningkatkan atau ada tambahan pendapatan untuk keluarganya. Yang kedua, menurunkan kebutuhan keluarganya itu bisa jadi terpenuhi dari lingkungannya masing-masing. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pribadi dan Ikhlas Ummah, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.